Anyway, balik lagi dengan Bayu Tabusala di Ekonomi Pemalas. Kali ini gue mau bahas dengan portofolio gue di US, di mana gue kehilangan, let's say 50% less lah, kurang lebih. Dan ini adalah pembelajaran gue tentang options market di US, dan gue sebenarnya masuk options market juga di Indonesia, cuman nggak banyak. Ya more less than 1%. Jadi ini pelajaran gue tentang options market di US, dan menurut gue ini adalah sesuatu yang menarik. Pertama adalah gue kehilangan banyak di ARKS, di mana itu adalah perusahaan coal company, dan menurut gue bisa menghasilkan dapat keuntungan dari coal industries dan inflations yang ada di US. Dan apakah tesis gue benar? Benar. Problemnya adalah gue beli di kemahalan. Gue beli ARCH itu di P of Sevens, dan menurut gue sekarang ada di posisi gue sekarang ARKS dengan harga yang sama itu di PE of 3. Dan gue ngerasa kalau misalnya gue berinvestasi pada PE of 3 di pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun ini, gue bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik dibandingkan ketika gue berinvestasi di PE of 7. Dan ini pembelajarannya. Satu, kalau misalkan lu mempergunakan leverage, entah itu menggunakan options, warrant, ataupun segala macam, gue ngerasa cobalah ambil waktu yang paling panjang. Lu gak akan mendapatkan keuntungan yang benar-benar bludak besar dan segala macam, tapi dengan jangka waktu yang cukup panjang akan banyak waktu juga lu untuk memikirkan apakah tesis lu bisa berjalan sebagaimana mestinya atau enggak. Atau lu bisa mendapatkan ruangan cukup besar untuk mendapatkan upside ketika lu mengalami kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tesis yang benar, ketika lu mendapatkan harga yang mahal, lu bakalan mendapatkan kompensasi dalam waktu yang jangka pendek itu lumayan tajam. Apalagi kalau misalkan lu menggunakan leverage. Jadi pergunakan leverage jika kalian punya time frame yang benar-benar cukup panjang juga. Time frame yang cukup panjang itu bisa membuat keamanan bagi uang kalian. Apakah gue bisa membalikan uang tersebut? Gue nggak tahu, tapi gue akan coba untuk membalikan uang tersebut dengan menggunakan leverage lagi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalian nggak akan pernah tahu kapan market akan mengapresiasi saham kalian, dan itu bisa menjadikan pandangan gue berubah terhadap options market ini gitu. Kalau misalkan gue nggak tahu kapan, gue nggak punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa market akan mengapresiasi, gue nggak akan mempergunakan yang namanya options. Tapi kalau misalnya gue punya keyakinan terhadap tesis gue akan menggunakan options. Terlepas dari itu juga, kita juga butuh momentum sih sebenarnya dalam options market ini. Kalau misalkan kita kehilangan momentum, ya balik lagi dalam jangka pendek kita bakalan kalah. Dan sakit ya adalah ketika menggunakan options market, kalahnya beneran akan tinggi sekali dibanding dengan kemenangan yang ada. Kekalahan jangka pendek bisa compounding pada options market. Jadi karena lo punya namanya time decay, di mana aset lo itu lama kelamaan kegerus kalau misalkan lo tidak sesuai dengan tesis lo pada awal mulanya. Nah, itu pembelajaran gue ya, pembelajaran yang sebenarnya menurut gue benar-benar menjadi masuk ke relung hati lah gitu, dengan market yang ada di Indonesia, walaupun market di Indonesia dan di US juga. Lalu apa yang akan gue lakukan? Gue akan mempergunakan options market lagi, karena kali ini dengan harga yang cukup murah, gue akan mencoba untuk melihat bahwa apakah tesis gue bisa benar dalam waktu 2 tahun ke depan. Problem dari kemarin adalah options market gue mempergunakan untuk waktu time frame 9 bulan, dimana kalau misalnya berdasarkan matematisnya ya itu bisa masuk ke dalam volatilitas yang ada pada saat itu. Kalau misalkan kalian mempergunakan time frame yang 2 tahun lebih ke atas, volatilitas itu akan menjadi lebih rancu lagi. Kalau misalkan tiba-tiba naik tajam, volatilitasnya akan menaik tajam sehingga akan menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan untuk kalian. Kalian bisa mendapatkan keuntungan dari volatilitas itu sendiri. Anyway, itu masalah teknikal, benar-benar teknis banget dari options market. Kalian bisa mendapatkan keuntungan gak cuma dari kenaikan harga aja, dari underlying kenaikan harga, tapi dari volatilitasnya juga. Dan begitu pula volatilitas bisa mengakibatkan menurunnya nilai aset dari kalian. Let's see, kita akan update lagi tahun depan, entah Januari, entah Februari, ataupun mungkin di akhir tahun di Desember. Kalau let me know kalau misalkan kalian mau ngelihat update gue mengenai options market lagi di pasar US.
See you again next time. Kalau ada pertanyaan bisa email gua di bayutabusala@gmail.com atau kalian bisa masuk ke Instagram gua di @bayutabusala. Bye.